Sekarang kita masuk di modul 2, choice arsitektur. Yang biasanya di arsitek atau dibikin atau dirancang itu kan rumah, bangunan, tapi ternyata di guerrilla marketing yang dirancang itu adalah pilihan. Jadi keputusan atau pengambilan keputusan customer itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita rancang. Nah, hari ini kita mau lihat beragam skill set buat ngerancang pilihan customer. Yang menarik akan kita mulai dengan penelitian di tahun 1920 dari Edward Thorndike. Penelitiannya sederhana. Bayangin, ada satu jenderal militer, komandan. Dia disuruh milih dan menilai anak buahnya yang dia pimpin. Yang dinilai itu kedisiplinan, kecerdasan, dan kompetensi. Tahun 1920, bayangin, Indonesia itu belum merdeka bahkan. Kita masih dijajah. Tapi negara luar itu sudah mikirin choice arsitektur. Mereka udah mikirin dan meneliti secara serius hal-hal ini. Apa yang menarik dari penelitiannya Edward Thorndike? Di 1920, komandan militer yang dikasih tugas itu punya kecenderungan aneh yang ternyata sampai sekarang pun masih terjadi. Bawahan yang lebih ganteng, lebih gagah, itu dinilai lebih cerdas, lebih disiplin, lebih kompeten. Aneh. Padahal ketampanan sama kegagahan kan gak berhubungan sama disiplin atau dia pintar atau enggak, atau dia kompeten atau enggak. Inilah yang disebut halo effect. Halo itu kalau pernah lihat malaikat di film-film itu di atasnya ada kayak lingkaran emas gitu. Nah itu namanya halo. Jadi halo effect adalah satu efek psikologis di mana satu hal baik yang dominan bikin semua hal yang nggak berkaitan pun dianggap baik. Jadi karena satu hal baik di satu hal, entah karena dia tampan, entah dia cantik, entah dia gagah, entah dia tinggi badannya, itu dibikin berkaitan di efek psikologis kita nganggap orang yang begitu biasanya pinter, biasanya dipercaya, biasanya bisa mimpin, biasanya positif dalam berbagai hal. Kalau misalnya di bisnis kemasan, kalau packagingnya itu bagus, kita pikir, wah ini produknya ini pasti berkualitas. Atau misalnya kalau harga makanan itu mahal, biasanya otak kita mikir, ini rasanya pasti enak. Atau misalnya kalau brand pakai influencer yang terkenal, orang pikir, wah ini brandnya pasti bagus karena influencernya terkenal. Atau misalnya kalau orang lihat perusahaan, lihat website, orang pikir, wih kalau websitenya profesional kayak begini, ini perusahaannya pasti trusted. Padahal sama sekali nggak mencerminkan. Tapi ternyata manusia itu judge the book by its cover. Jelas banget, apalagi manusia Indonesia. Kalau teman-teman pergi ke luar negeri dan lihat toko buku di sana, hampir rata-rata, hampir semua buku tidak diplastikin. Coba jalan-jalan ke Kinokuniya Singapura, Malaysia, kemana, mereka nggak plastikin bukunya. Karena orang-orang di sana mungkin udah bener-bener nggak judge the book by its cover. Jadi benar-benar dibaca dulu, dilihat dulu sepintas-sepintas. Tapi kalau toko buku di Indonesia, hampir semua buku diplastikin. Nah bagaimana coba judge the book by its apa coba? Masa kita mau buka plastiknya? Nggak enak. Paling yang dibuka juga cuma satu buku. Itulah kenapa orang kita lebih-lebih lagi judge the book by its cover. Dan memang faktanya hanya mengganti cover buku itu bisa meningkatkan ataupun menurunkan penjualan. Jadi cover itu bukan cuman, ini kan cuman cover, lu harus lebih komprehensif dong. Enggak, manusia enggak kayak begitu. Jadi jangan ngeremin hal kecil, jangan bilang cuman cover. Ini kan cuman logo. Ini kan cuman tulisan di bio Instagram. Ini kan cuman packaging. Ini kan cuman personal branding foundernya doang. Ini kan cuman customer service. Dan di antara semua hal ada satu yang paling penting namanya first impression.
Ini satu-satunya yang tidak bisa diulang 2 kali. Kalau yang lain salah bisa diperbaikin, ini tidak bisa diperbaikin. Ini benar-benar sekali bagus atau sekali jelek. Dan itu halo effect-nya gede banget. First impression itu, bahkan Nielsen bikin riset, 90% keputusan pelanggan terhadap suatu brand, beli atau nggak beli, pakai atau nggak pakai, itu ditentuin 7 detik pertama saat berinteraksi dengan brand itu. 7 detik pertama, yang ngomong tuh sales belum sempat ngomong. Yang baru ngomong itu tampilan luarnya doang. Entah itu logonya, tampilannya, vibes-nya, warnanya, apapun. Jadi, pelanggan benar-benar menentukan itu dengan cara yang sederhana. Mereka memang nggak baca dulu baru menentukan secara adil. Enggak, mereka memang tidak adil. Itu dunia ini memang begitu. Mereka nggak adil, mereka nggak membandingkan kita benar-benar apple to apple, di-compare ke kompetitor kita, enggak. Mereka hanya ngeliat sekilas dan itu sudah nentuin keputusan di kepala mereka. Yang paling sial adalah halo effect itu sisi positif. Tapi negatifnya ada reverse halo effect. Reverse halo effect adalah sekali kita tampil jelek, 1 kali doang, apalagi kalau itu first impression. Hal-hal lain yang gak berhubungan pun dianggap jelek. Cuman gara-gara janjian meeting. Pas mau presentasi janjian meeting, kita entah kendala apa atau apapun, atau kita bilang macet atau apa. Ternyata pas janjian meeting misalnya jam 10, kita datang jam 10.30 atau 10.20. Telat 20 menit. Padahal dalam 15 tahun, kita hanya telat 2-3 kali selama nanganin klien. Tapi kebetulan di klien itu, pertama kali ketemu kita udah telat. Selanjutnya, semua kualitas kita itu dipertanyakan sama dia, diragukan. Jadi, kalau first impression jelek, waduh. Kalau riset bilang, biasanya 1 negatif effect itu dinetralinnya bisa sampai 5, sampai 10 kali positive traits. Kelakuan 1 negatif kita salah, aduh mungkin keliru, apa gitu, 1 aja. Biasanya dinetralinnya harus 5 sampai 10 kali hal-hal positif yang baik, baru netral, itu baru netral. Jadi, hari ini kita belajar di halo effect, jangan ngeremehin hal-hal kecil. Apalagi kalau hal-hal itu nentuin banyak hal di belakangnya yang gak kelihatan. Packaging, tampilan website, tampilan Instagram, pilihan logo, pilihan warna, cover, nama brand, cara sales ngenalin diri, cara kita kenalin usaha kita, semua itu bukan hal kecil. Karena 7 detik pertama itu nentuin 90% keputusan customer mau pakai gak jasa kita, mau beli gak produk kita. Pastiin first impression kita itu benar-benar dapat positif halo effect. Kalau bisa, bahkan guerrilla marketer itu harus mikir bahwa ada gak ya hal lebih lagi. Misalnya contoh, kita sewa studio nih, sewa studio video. Oh, sewanya jam 1. Jam 12 udah nyalain AC. Pak Rojak. Jam 12 udah nyalain AC, udah adem. Jadi orang udah tahu, first impressionnya masuk. Biasanya kan kalau kita sewa studio jam 1, jam 1 lu nyalain AC. Ya lu tungguin aja sampai dingin dulu tuh. Ini dinyalain dulu. Itu kan first impressionnya kita, ini udah ngasih lebih dari awal di depan. Jadi jangan nanti kalau bekerja sama dengan kita akan kasih lebih loh, kita akan begini, kita akan begitu. Nanti belum tentu kita pakai jasa dia. Kasihnya dari awal supaya dari awal orang udah dapat, first impressionnya mantep nih. Hal kecil, nggak pakai biaya. Kalau janji jam 1, ya pastiin kita udah nyampe kalau bisa 1 jam sebelum. Setengah jam sebelum itu udah basic standar. Jadi kalau janjian sama orang, on time is too late. Datang harus jauh-jauh lebih dulu. Supaya kita udah tahu nih, kalau meja ini dia kayaknya nyaman apa gak nyaman nih. Kita udah siapin sesuatu dulu. Kalau kita tahu, kebetulan minggu lalu dia baru ulang tahun. Ya siapin hadiah kecil apa kayak. First impression itu penting banget. Karena ini guerrilla marketing.